takarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Dan berbangga sekali, rupanya saya ini berhadapan dengan calon-calon penghuni surga. Amin Allahumma amin. Karena apa Bapak-bapak? Terima kasih. Sebagaimana yang diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke majelis ilmu, kemudian dengan ilmunya tersebut dia menjadi semakin lebih baik, dengan ilmunya tersebut dia menjadi sadar akan kewajiban tugasnya sebagai seorang hamba, dengan ilmunya tersebut dia dengan tetangganya akur lebih baik, menjadi lebih soleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi dia jalannya menuju ke surga. Ini kalau andai kata orang itu hadir ke majelis ilmu, mengikuti kajian-kajian, ini ilmunya ada buahnya. Tapi kalau andai kata, mohon maaf bapak-bapak dan ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita sering ikut kajian. Di mana-mana adalah majelis ilmu, adalah majelis taklim hadir. Tetapi ketika ilmu yang disampaikan oleh ustadz, oleh mubalik, ini tidak ngefek, tidak membuat orang itu menjadi lebih baik. Bahkan dari mulutnya seyogianya tatkala orang itu sering ikut kajian, ikut ngaji, paham terhadap agama, kok dia ini dari lisannya keluar umpatan-umpatan, le ora cocok, kui malah engko dirasani. Nah niki mohon maaf bapak-bapak, ilmu yang seperti ini tidak membuahkan hasil. Kata sebuah pepatah, al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu kalau tidak diamalkan, orang sudah ngerti ilmunya, sudah tahu ilmunya, tapi tidak mau mengamalkan, terus kemudian dia tidak mau mensedekahkan ilmunya kepada orang lain, maka bagaikan pohon yang rindang, lebat daunnya tapi ora neng buahe. Niki Pak, jadi bersyukur kepada kita, saya ini menghadapi calon-calon penghuni surga. Mudah-mudahan bapak-bapak yang duduk di majelis ilmu ini, semakin kita bertambah ilmunya, mudah-mudahan kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang menjadi semakin baik. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita terus sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang rahmat dan syafaatnya sangat kita harapkan, pertolongannya sangat kita arep-arep. Contohnya ngeten Pak, saya ini saya tinggal di Chandra Mukti Pak, tidak jauh dari masjid sebelum Samsat kalau dari sini. Nah, suatu saat saya ini akan melaksanakan perjalanan ke Daya Murni, Qadarullah. Motor saya ini ngejim, Qadarullah, pas di depan kisaran depan tokonya Pak Haji Giri, Simpang PU. Pulau dorong arah Daya Asri, maksudnya mau ke bengkel. Baru dorong sekitar mulai dari BPJS yang lama sampai ke lapangan Murni Jaya, ada anak muda yang menawarkan diri, Pak, motornya pripun Pak? Nggak ngerti Mas, niki kok ngejam lho kan? Kalau step nggih lho kan? Niki nuwun sewu Pak, ngajine kula campur bahasa Jawi nggih. Nuwun sewu niki. Saya lanjutkan. Anak ini ternyata punya niatan baik untuk ngetep, Pak, motornya kalau step nggih kan. Nggih monggo. Ya Allah Pak,
kondisi waktu itu saya sedang saum, panas meneh, enek cah nom nawarne kok Pak montore kula setep mawon, rasane ati niku pun bungah Pak. Lah niki Pak, ketika nanti di yaumil kiamah yang ketika itu matahari yang ketika di dunia tingginya luar biasa, ketika di tengah siang hari kayak kemarin musim kemarau panasnya pol, padahal paling di Indonesia sekitar baru 37 derajat paling banter, tidak seperti di Arab Saudi bisa sampai 48, 49 bahkan 50 derajat lebih. Niku panasnya pol rasane. Ketika ada anak yang seperti ini memberikan pertolongan kula pun bungah. Napa melih mangke pada hari kiamat matahari yang ketika di dunia itu tinggi rasanya panas, ini akan Allah turunkan dan rendah ini matahari. Panasnya mboten ketulungan. Bahkan orang itu bisa mandi dengan keringatnya sendiri. Niki Pak, yang ketika itu tidak ada naungan, arep ngiyup nang dijal. Lek sakniki panas saged payungan. Lek sakniki panas saged ngiyup ning ngisor wit lah misalnya di bawah pohon. Nanti di akhirat nanti Pak, ketika panas tidak ada tempat untuk bernaung kecuali ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kecuali akan ada syafaat pertolongan yang akan diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ilmu ini kelak akan kebagian mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, malam hari ini saya ingin sampaikan sebuah kajian dengan membahas tema kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Ilmi wal Muta'allim. Kitab ini membahas mengenai tentang bab perkara yang sangat penting. Kalau diterjemahkan secara dalam bahasa Indonesia, adab pondasi ilmu. Mungkin bapak-bapak pernah mendengar adab guru baru ilmu. Nggih mboten? Bahkan bapak-bapak, para founding father pendiri negara kita ini dalam sila yang kedua Pancasila ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa manusia niku Pak sing diarani menungso niku kedah gadah sifat duwe sifat adil lan duwe sifat yang berakhlak karimah, duwe perilaku sing apik, punya adab, punya etika, punya sopan santun. Ini sudah difikirkan oleh pendiri bangsa kita, peletak dasar-dasar bernegara di negara kita ini. Betapa penting persoalan masalah adab niki Pak, sangat penting sekali. Bahkan salah satu visi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini, innama buistu li utammima makarimal akhlak. Sak temene aku iki diutus kali Gusti Allah, tugasku kejaba mung dandani akhlak. Ben akhlake wong-wong ning donya niku apik. Niki Pak, kalau kita ini seorang muslim mencerminkan muslim yang baik, muslim yang sejati, nggih kedahe akhlake sae. Karo bojo akhlake nggih sae, karo anak akhlake nggih sae, karo keluarga akhlake nggih sae. Kalih tangga teparo, jiran tetangga akhlaknya juga harus baik. Kalau andai kata mohon maaf kita sering ngaji tok tidak mencerminkan seorang yang sering ngaji kok akhlaknya kurang baik, terus kemudian perilaku kita kurang baik, bicara kita ini kurang baik, ini masih perlu tanda tanya besar. Ngaji ini kepiye, gurune lek ngajari piye, lek ngaji ngrungokne apa ora. Lah niki. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab yang ditulis oleh Imam Qadhi Al-Badruddin Muhammad bin Ibrahim Asy'idillah Ibnu Jamaah Al-Kirani Asy-Syafi'i ini
Beliau ini adalah profesinya sebagai seorang hakim. Selain pekerjaannya ini sebagai seorang hakim, beliau ini sesekali juga kan ngajar. Sesekali beliau ini juga kan ceramah, menjadi seorang mubaligh. Beliau ini juga sebagai guru yang menjadi panutan, sampai-sampai beliau yang hidup di tahun 639 sampai dengan 733 Hijriah ini menulis kitab mengenai tentang adab bagi seorang guru dan adabnya bagi seorang yang murid, seorang santri penuntut ilmu. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran adab budi pekerti ini penting disampaikan kepada siapapun yang sedang menuntut ilmu. Baik, ini saya sampaikan pada bahasan yang pertama, babul awal, bab yang pertama, fil fadlil ilmi wal ulama wal fadlil ta'alumihi wa tu'allimihi, tentang mengenai fi fadlil ilmi wal ulama, keutamaan ilmu dan keutamaan ulama, orang-orang yang berilmu. Wa fadlil ta'alimihi wa tu'allimihi, dan keutamaan menyampaikan, mengajarkan ilmu kepada orang lain dan mempelajarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'ullah, Allah itu akan mengangkat. Napa niku sing diangkat, sinten sing diangkat? Alladzina amanu minkum, wong-wong sing duwe iman di antara kalian. Allah ini akan mengangkat orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang selain orang yang beriman, orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu beberapa derajat. Derajatnya diangkat kali Gusti Allah. Pinten niki derajatnya lek ngangkat? Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al ulama'u fawqal mu'minina bi sab'i mi'ati darajah. Orang-orang yang berilmu, para ulama, bapak-bapak yang oleh Allah dititipkan ilmu pengetahuan, ngerti ilmu thaharah, ngilmune sholat, ngilmune poso, ngilmune zakat, ngilmune muamalah, ilmu berbuat baik dengan tetangga, ilmu-ilmu yang lain. Niki Pak, Allah akan angkat. Dan disebutkan oleh Ibnu Abbas, al ulama fawqal mu'minin, derajate wong-wong sing duwe ilmu niku Pak, di atas rata-rata daripada orang-orang yang beriman. Di atas rata-rata. Mohon maaf Pak, yang profesinya mawon sebagai seorang khotib niku mawon lah, ini dimuliakan oleh jamaahnya. Yang profesinya menjadi seorang guru, ini juga dimuliakan oleh lingkungannya. Ini wujud nyata Pak. Kalau orang itu memiliki ilmu, Allah itu akan muliakan, Allah tak angkat derajatnya. Dan niki Ibnu Abbas nyebutnya ngeten, berapa tingginya orang itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa mi'atin darajah. Diangkat oleh oleh Allah dengan 700 derajat. Disebutkan kalih Ibnu Abbas, ma baina darajataini ma'ata amin. Derajat satu dengan derajat yang kedua ini jaraknya seperti 100 tahun perjalanan. Sangat tinggi sekali Pak derajatnya orang yang berilmu dan orang yang beriman. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa utul ilmi.
Allah menyaksikan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Banyak Tuhan sakjane berarti di atas bumi ini. Bahkan ada orang yang mengaku sebagai Tuhan. Sinten niku, Pak? Fir'aun. Fir'aun itu sok keminter, bukan keminter, sok kemelinti. Bahkan mengaku dia bukan hanya sebagai seorang presiden, bukan hanya sebagai seorang raja, dia ini bisa menentukan mati hidupnya orang. Maka dia memproklamirkan diri sebagai seorang Tuhan. Selain sebagai presiden, sebagai seorang raja, beliau ini sebagai Tuhan yang kudu juga dihormati, bukan hanya dihormati, disembah. Nah ini bapak-bapak, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memproklamirkan wa'i weruh nyata nih syahidallahu annahu la ilaha illahu, bahwa tiada Tuhan, boten enten Tuhan pangeran kejaba nanging Gusti Allah sing berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah. Wal malaikatu, dan orang dan para malaikatnya, wa utul ilm, dan orang-orang yang oleh Allah diberikan ilmu pengetahuan. Ini ayat yang dikutip oleh Ibnu Jamaah adalah surat Ali Imran ayat yang ke-18. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, bada'a subhanahu binafsihi wa sanna bimalaikatihi wa sallisa bi ahlil ilm wa kafahum dzalika syarifan wa fadlan wa jalalatan wa tubalan. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini surat Ali Imran ayat yang ke-18 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan dirinya sendiri. Memuliakan dirinya sendiri bahwa beliaulah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Kemudian memuliakan para malaikatnya. Kemudian yang ketiga, memuliakan para ahli ilmu. Maka bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kafahum dzalika syarifan wa fadlan wa jalalatan wa tubalan. Cukuplah penyebutan itu, penyebutan mulyane niki wau niki Pak, orang yang berilmu niki wau, keluhuran, kemuliaan, wa fadlan, keutamaan, wa jalalatan tubadalan, dan keagungan serta kehormatan bagi orang yang berilmu. Niki kelek diurut-urut, paling dhuwur Gusti Allah, kemudian para malaikat, kemudian para orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Maka bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala orang yang berilmu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya mengajak, jadilah kita ini orang yang mau ambil bagian, orang-orang yang mau menuntut ilmu. Karena apa? Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin, wajib menuntut ilmu bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Sejak kapan? Minal mahdi ilal lahdi, dari sejak lahir sampai masuk ke liang kubur, wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'maluna wal ladzina la ya'lamun. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa padha wong sing duwe ngelmu, apa padha wong sing weruh karo wong sing ora weruh? Ini ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuwun sewu Pak, sami napa mboten wong sing semerep kalih tiyang sing mboten semerep? Sami mboten? Tidak sama Pak. Orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu itu enggak sama.
Maka biasane wong sing mboten ngertos niku tanglet kali sinten, Pak? Bertanya dengan orang yang lebih tahu. Misalnya ngeten lah, kita datang ke suatu tempat, orang roh arah, tekok misalnya, RK siji Mulya Asri belah ngendi sih, Pak? Kan nonton tak? Karena merasa nggak tahu, dia bertanya dengan orang yang lebih tahu. Qadarullah sing dikatakan nuwun sewu Pak, mohon maaf. Kula sanes tiyang mriki. Saya bukan orang sini sehingga saya pun nggak tahu. Berarti orang itu juga sami mawon. Maka bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu menjadi rujukan tempat untuk bertanya. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka TKO, bertanyalah kamu kepada ahli zikir, orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Ini perintah Gusti Allah. Ketika kita bertanya, jangan salah kita ini bertanya. Ketika kita belajar, jangan salah kita mencari guru. Ketika kita mencari ilmu, jangan salah kepada siapa kita mengambil ilmu. Niki Pak, harus jelas niki sumber untuk kita belajar kepada siapa. Karena perintah Gusti Allah, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tako'o, bertanyalah, bergurulah kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan. In kuntum la ta'lamun, jika kamu ini tidak mengetahui ilmunya. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yaqiluha illal aqilun. Dan tidak akan memikirkan sesuatu kecuali wong-wong sing duwe ngakal. Wong niku Pak ora bakal mikirne masyarakat lek kiambake niku mboten ngertos ngilmune tentang masyarakat. Wong niku mboten mikirne masalah negara lek tiyang niku mboten ngertos ngilmune masalah negara. Wong niku mboten mikirne masalah masjid lek tiyang niku mboten dadi pengurus masjid lan mboten mikirne mengenai bagaimana carane makmurke masjid. Tiang niku Pak tidak akan memikirkan bagaimana memajukan pendidikan kalau orang itu profesinya bukan sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Lah niki rencang-rencang pengurus masjid Al Munawwarah niki mikirnya pun seser niki, luar biasa. Piye carane masjid iki apik bukan dari sisi bangunannya, tapi bagaimana juga memakmurkannya. Piye lek nguripne masjid, piye carane lek makmurke masjid. Niki wae kula pun mireng kabare. Nggih Pak Imam nggih. Insyaallah tanggal 20 Oktober niku berbarengan dan dengan pelantikan presiden terpilih kita. Tempat kita ada acara pengajian yang insyaallah dihadiri oleh adiknya Syekh Ali Jabir. Insyaallah kayak gitu, Pak. Nah, kula pun mireng kabare. Hawer-hawer niki wae pun mireng. Nah, kula tangklet niki wae bener apa mboten? Lah niki Pak, pengurus masjid niki karena punya ilmu piye carane makmurke masjid. Jadi ngilmune niku namung piye ngresiki. Ora mung dipikiri masjid iki ben gila persik tok, ben piye apik no. Tapi juga dipikirkan bagaimana cara menghidupkan masjid. Maka Bapak-bapak, perintah Gusti Allah niki wae jelas niki wae. Ken takok karo wong sing duwe ilmu lan kemudian wa ma ta'qiluha illal alimun. Tiang niku ora bakal mikir kejaba kecuali wong kuwi niku wau gadah ngilmune, duwe ngilmune, Pak. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, monggo sambil dinikmati niki subhanallah niki. Wis kon melok ngaji, masjid nyediakne snack makan saat ala kadare ngaten mawon kadang kan ngaji wangel Pak.
Niki wau lho jamaah kula hitung kathah niki wau. Begitu zikir belum selesai, pengurus masjid ngumumke, bapak-bapak insya Allah nanti pada maghrib, pada sholat ba'diyah maghrib kita akan ada kajian. Alhamdulillah yang tetap bertahan istiqomah kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai ajal menjemput. Karena apa bapak-bapak? Ini adalah wasilah kita ini nanti mudah-mudahan dengan kita jumeneng napa lenggah ngeten niki nggih. Lenggah ngeten niki sembari kita menikmati hidangan ala kadarnya. Ini bisa menjadi wasilah. Mudah-mudahan ya Allah, saya ketika di masjid ini ngrungokne kajiane ustadz ini. Berapa ustadz ini Pak Imam di sini? Ada 4 ustadz. Saya ini tahu masalah agama dari beliau ini. Ya Allah, bi asbab ini mudahkan saya ini untuk masuk ke dalam surgamu. Mudah-mudahan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita istiqomah mempelajari ilmu agama ini semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul huwa ayatum bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Bal huwa ayatum bayyinat. Bahkan Al-Qur'an niki Pak kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala niku didokok teng jero dada. Al-Qur'an itu kados niki wau Pak Imam ketika mengimami sholat, yakni rakaat yang kedua yang dibaca adalah surat Al-Kafirun. Niki bapak-bapak niki dajal pas ketika sholat niku konsentrasi napa mboten. Kadang kula mawon Pak niki lek kadang walaupun saya ini sering ngisi kajian, nalika pas setane lagi bisik-bisiki, pikirannya nggih kelingan sing boten-boten. Niki kula lek bapak-bapak duka. Napa nggih sami mawon? Ini tadi yang dibaca oleh imam kita ini adalah ya surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Lah niki bapak-bapak, Al-Qur'an ditanamkan oleh Allah dalam dada-dada orang yang beriman. Al-Qur'an oleh Allah ditanamkan dalam dada-dada orang yang dititipi ilmu pengetahuan. Niki bukti mohon Pak niki. Dan Al-Qur'an ini yang ditanamkan oleh Allah ke dalam dada orang-orang yang beriman, dada orang-orang yang dititipi ilmu pengetahuan, ini bisa dicabut manakala dada ini dikotori dengan maksiat-maksiat. Jajal mawon lah. Jajal mawon. Kalau andai kata kita ingin hafalan kita sedikit demi sedikit ini dicabut oleh Allah, jajal minum atau makan sesuatu yang tidak halal. Tes mawon, sedikit demi sedikit hafalan ini akan hilang. Ketika orang itu terbiasa untuk berbuat maksiat, meskipun dia ini hafiz Quran, qadarullah mohon maaf Pak, saya punya adik dari bibi saya, mondok di pondok tahfiz Quran, hafiz Quran 30 juz, perempuan. Qadarullah punya suami sing tidak sepupu. Seorang hafiz punya suami, mohon maaf, orang iblat blas. Dan ya Allah Rabbi mesakne kula. Akhirnya apa? Terbawa sang suami ikut-ikutan juga tidak sholat. Dilekne malah nesu. Kula sak dermo dulur tuwa kula ngelekne malah nesu. Niku wis ora usah dilekne Mas, aku wis roh. Ya Allah niki. Akhirnya apa? Ilmu yang dititipkan oleh Allah dalam dadanya
Al-Quran yang dititipkan oleh Allah 30 juz saat ini Pak hilang. Itu contoh mawon. Seseorang ketika dia sudah dititipkan oleh Allah ilmu berupa Al-Quran dalam dadanya, kalau dicampur dengan kemaksiatan, dicampur dengan dosa, maka ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sak temene, Pak. Sak temene tiang niku sing ajrih, sing wedi, yang merasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang dia hamba-hamba Allah yang ngerti, hamba-hamba Allah yang diarani ulama. Sinten niku ulama? Orang-orang yang mengerti ilmu. Bagi orang yang tidak tahu bahwa dirinya selantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saenake dhewe dia akan berbuat yang tidak benar. Tapi bagi orang yang merasa senantiasa dilihat, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manakala dia mau berbuat salah, manakala mau dia berbuat dosa, manakala dia mau berbuat maksiat, dia takut. Kenapa? Rumangsa diawasi kalih Gusti Allah. Niki paedahe tiyang lek kagungan ngelmu. Niki Pak. Jadi faedah orang yang memiliki ilmu ini, ilmunya berbuah, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ulaika hum khairul bariyah. Ulama niki Pak, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, mereka ini adalah saapi-apike menungso, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Niki pun manjing waktu isak dereng niki Pak. Gak malih nggih. 6 menit kita masuk isya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki ilmu pengetahuan ini adalah orang sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah. Sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ila qaulihi dzalika liman khasyya rabbah. Ini di dalam surat Al-Bayyinah. Dzalika liman khasyya rabbah. Itulah orang-orang yang wedi karo pangerane. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Lah gitu, sak temene wong-wong iman niku adalah orang-orang yang sak apik-apike wong ciptaan manusia, ciptaan Allah. Faqatadil ayatani an innal ulama humul ladzina yakhshawna Allah taala. Dua ayat ini Pak, innama yakhshallahu min ibadil ulama, kemudian ulaika humul bariyah sampai dengan zalika liman khasyya rabbah niki wae Pak. Ini adalah ayat yang menjelaskan bahwa ulama, orang yang memiliki ilmu pengetahuan, ini adalah hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yakhshawnallaha hum khairul bariyah. Disebutkan dalam kitab Ilmu Jamaah niki, kitab Tazkiratus Sami' niki Pak. Wa annal ladzina yakhshawnallaha, dan bahwasana sak temene orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Innal ulama hum khairul bariyah. Sak temene sesungguhnya
para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, ini dipertegas, hum khairul bariyah. Mereka ini adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Ini bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan pertama kajian kita dengan saya membahas mengenai tentang bab adab, pondasi daripada ilmu. Diambil dari kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim. Ini harapannya bapak-bapak, semakin kita ini banyak ilmu pengetahuan, seyogianya seperti padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita peroleh, semakin kita banyak ngerti masalah tentang agama, semakin kita banyak ngerti hakikat tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita ini semakin lebih baik. Semakin ngerti kewajiban kita, semakin ngerti. Bapak-bapak ketika sebagai suami belajar mengenai tentang agama, ini seyogianya semakin lebih baik hubungannya dengan istri, semakin lebih baik cara komunikasi, cara mendidik dengan anak-anaknya, semakin menjadi lebih baik hidup bertetangga, semakin menjadi lebih baik menjadi warga bangsa dan negara, semakin menjadi baik, semakin menjadi baik. Ini yang dapat saya sampaikan. Hadirin jamaah rahimakumullah, mohon maaf atas segala khilaf. Di akhir mungkin ada sesi tanya jawab. Ada yang ingin dipertanyakan, disilakan tafadhol maskura. Monggo. Tadi orang yang beramal itu sebagai pokok buat kamu lepas banyak. Nah, kalau dia betul-betul itu dapat pahala. Salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'badu. Pertanyaannya ini cukup luar biasa. Pertama, orang yang saya jawab, orang yang menuntut ilmu itu ada pahalanya atau enggak? Padahal belajar mung ora neng buahe. Aduh ya Allah, niki pun enten tit-tit niki. Jawab nggih. Insyaallah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita belajar ini juga dalam rangka untuk melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perintah Allah Taala. Insya Allah juga akan mendapatkan pahala. Hanya harapannya yang disampaikan juga ketika kita mendapatkan ilmu pengetahuan, ini harapannya diamalkan. Harapannya seperti itu, dipraktek nih. Karena Islam niki Pak, Islam niki agama yang mengajarkan praktek, boten namung teori, boten namung teori. Enten salah satu ulama niku ngaji materi ini enggak ganti-ganti. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Contoh niku. Sesuk ngaji kuwi meneh. Sesuke meneh ngaji kuwi meneh. Sesuke ngaji meneh kuwi meneh. Lah niku sing ngaji terus kok nggih bosen. Yai. Lah niki ngajine kok mboten nambah-nambah materi kok namung niku mawon. Lah niku pun hafal lho niku. Lah niku diwalik. Sakniki ngeten. Lah wis mbok amalne apa urung? Kan ngoten. Wis mbok amalne apa urung? Lek iki diamalne baru engko munggah teng materi berikutnya. Lah niku. Jadi amalkan dahulu. Terus kemudian pertanyaan Mandan lali nih kau kula. Ilmu apa itu? Oh, derajatnya ilmu apa? Nah niki ngeten mawon lah. Tatkala orang itu belajar ilmu dunia sekalipun, tenanan lek belajar kados Pak Habibie lah, profesor niku kelasnya.
Bahkan beliau itu digelari Mr. Crack. Pesawat ketika di ketinggian sekian ribu kaki ini akan mengalami retak. Nah, untuk mengatasi bagaimana pesawat biar tidak retak, beliau menemukan ilmunya. Bapak Habibie, presiden kita yang ketiga, beliau digelari oleh Mr. Crack. Niki ilmu dunia Pak, manusia niku memuliakan, Allah niku mulia nih. Jadi niki ilmu nih Pak niki tidak hanya terbatas ilmu agama, tapi juga ilmu dunia. Bahkan mohon maaf, ketika orang itu profesinya itu sampai orang itu memberikan gelar profesor, sampai memberikan gelar seperti itu. Apa ada gelar di atas profesor? Kalau andai kata ada gelar yang lebih tinggi dari profesor, mungkin orang akan memberikan logo stempel gelar itu. Ini sebagai wujud konkret bukti nalika tiyang niku menguasai ilmu tertentu, meskipun niku ilmu dunia niku nggih Allah muliakan. Apalagi kalau ini adalah ilmu agama. Tatkala orang itu menguasai ilmu agama, sama dengan ini Pak, ora kudu kabeh wong niku lunga mangkat kabeh nggawa senapan untuk perang jihad fisabilillah. Harus ada orang yang tinggal di kampung halamannya, di tempat tinggalnya belajar agama. Ketika orang itu belajar agama dan faham, ada tugas untuk menyampaikan kepada orang lain. Ini pengertiannya Bapak, tholabul ilmi, belajar, ngaji, taklim ngaten niki sama dengan jihad fisabilillah yang derajatnya oleh Allah. Orang yang syahid itu pahalanya adalah surga. Ini Bapak-bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita pada malam hari ini. Berhubung waktu sudah masuk Isya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu bagi kita dan memberikan istiqomah bagi kita untuk cinta kepada ilmu dan majelis ilmu. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.